Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Uhiyyatum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran untuk Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang sampai saat ini Allah masih tetap mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat usia, nikmat keamanan dan kenyamanan dalam beribadah. Bila bandingkan dengan saudara kita di Palestina, luar biasa jauh yang mereka rasakan dibandingkan kita yang alhamdulillah kita bebas untuk beraktivitas, nyaman dalam beribadah. Sementara saudara kita di sana dibombardir oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim yang sampai saat ini masih tetap berjalan walau ada informasi gencatan senjata. Ala kulli hal, apapun yang terjadi kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan dan kemenangan bagi saudara kita di Palestina dan semoga pula dikuatkan hati mereka, ditanamkan ketenangan dalam jiwa-jiwa mereka dan semoga bagi yang meninggal mendapatkan titel syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga buat kita doakan semua mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan semoga perjuangan dan pengorbanan sahabat Quran yang bergabung di malam hari ini menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara kita yang mungkin ada yang tidak hadir karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan mudah-mudahan setiap sakit yang diderita menjadi penggugur dosa. Dan kalaulah saudara kita tidak hadir saat ini karena permasalahan dunianya, semoga Allah memudahkan, memberikan jalan keluar baginya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah sudah bergabung nih, sudah 243 ya. Dan luar biasa juga alhamdulillah saat ini kita ini khusus wilayah Bandung ya, diguyur hujan alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan manfaat dan menurunkan keberkahan buat kita semua. Ya mudah-mudahan pula buat saudara kita di seluruh wilayah Indonesia juga mendapatkan curahan hujan karena hujan ini sungguh luar biasa memberikan manfaat ya, keberkahan buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Quran rahmat Allah, tidak terasa kita masuk ke pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7 yang kalau dicoba merujuk kepada kurikulum kita gitu ya, sistematika pengajaran kita, sebenarnya materi pokoknya itu adalah sudah disampaikan, yaitu 4 materi gitu ya. Yang pertama konsistensi panjang, yang kedua keseimbangan guna, yang ketiga tuntutan kesempurnaan vokal, dan yang keempat adalah pengucapan huruf sukun. Tapi tentu perlu diasah terus dan kemudian terus diingatkan, maka sehingga pada pertemuan yang ke-7 ini kita fokus dulu mengasah materi yang keempat, yaitu pengucapan huruf sukun, yang insya Allah secara keseluruhan mudah-mudahan panjang usia kita akan selesaikan pekan depan ya, pertemuan ke-8 ya, secara global kita akan menyampaikannya nanti insya Allah ya. Nah sekarang kita fokus kembali ke materi yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu pengucapan huruf sukun ya, yang tentu untuk mengindahkan bacaan kita dan tentu yang utama adalah mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan kita di dalam majelis ini, alangkah baiknya kita memulai tilawah Al-Quran Al-Karim ya, mulai dengan tilawah. Mohon maaf kedengaran suara petir ya, guntur di luar. Insyaallah mendatangkan keberkahan buat kita semua.
Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Sadaqallahul Adzim. Sahabat Quran dan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengingatkan kembali sebelum kita menguatkan pemahaman materi keempat, ya, yaitu mengingat kembali tentang materi yang sudah kita pelajari ya sebelumnya. Yang pertama adalah konsistensi tanda panjang. Ini menjadi sebuah fondasi yang harus kita kuatkan karena sistematika pengajaran yang tentu lebih baik adalah ketika kita memulai dengan hal-hal yang mudah, ya, mudah dan sudah diterapkan oleh kita. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, gitu ya. Di antaranya ya ini konsistensi tanda panjang. Masih ingat ya, konsistensi tanda panjang agar tetap konsisten. Nah, ini ada dua metode ya, metode untuk memudahkan kita untuk menerapkan konsistensi tanda panjang ini. Yang pertama adalah dengan metode mengayunkan suaranya.
ayunan, tidak terlalu dikuatkan tapi lembut gitu ya. Ketika 2 harokat cukup dengan sekali mengayun suara. Ya, ma'u, masih ingat ya? Ma'u jahada. Jadi cukup seperti itu. Ya. Nah, sementara kalau 4 harokat itu dengan 2 kali mengayun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Kemudian kalau 6 harokat TMS, 3 kali mengayun suara. Ya. Al-haqqah gitu ya. Al-haqqah, mal-haqqah. Nah gitu ya. Ya, 3 kali mengayun suara. Nah, ada juga metode yang kedua adalah dengan ketukan, ya. Dengan ketukan. Kalau yang 2 harokat 2 kali ketuk. Ya, ini ketukan singkat ya, bukan mengetuk per huruf, ya. Ketukan singkat, ya. Kalau 3 jadi 2 kali ketuk. Gitu ya, 3 huruf itu 2 kali ketuk karena 1, 2 loncat ke huruf ketiga. Gitu ya. Contoh ma'u. Nah, maka 3 yang kita 2 kali ketuk yang kita coba terapkan. Ma'u. Nah, gitu ya. Kalau 4 harokat 3 kali ketukan singkat, ya. Ma'u. Nah, kalau 6 harokat 4 kali ketukan singkat. Lagi-lagi ketukan singkat ya bahasanya karena bukan per huruf hitungannya, ya. Ma'u. Nah, gitu, ya. Nah, bagi yang sudah pernah mengikuti sebelumnya, insya Allah sudah bisa mengikutinya ya. Oke, yang kedua ya, keseimbangan tanda gunnah. Ya. Jadi gunnah ini harus seimbang ya. Terutama gunnah yang memiliki tingkatan yang akmal dan kamil. Masih ingat? Ya, yang paling sempurna dan sempurna, yaitu yang paling sempurna itu nun tasdid mim tasdid. Ya, yang sempurna itu ketika nun mati tanwin ya bertemu dengan huruf yang lain yang membuat dia dengung. Nah, itu ya. Dan juga mim mati ketemu ba. Nah, ini ada 5 tempat ya intinya ketika bacaan dengung ini harus benar-benar ditahan ya, tidak saja masuk hidung karena dengung itu pasti masuk hidung, tapi juga harus ditahan dengan 2 kali mengayun gitu ya, atau dengan kalau mengetuk 3 kali ketukan singkat, gitu ya, atau 3 kali ketukan irama, nah, TKI, gitu ya. Contoh inna, nah, gitu. Ini mengulang ya, apa yang sudah kita pernah bahas. Begitu juga yang keempat, tuntutan kesempurnaan vokal. Nah, kaitan dengan vokal A membuka rongga mulut dengan sempurna, vokal I menurunkan geraham bawah I, dan vokal U mengumpulkan bibir. Nah, tapi ini catatan utamanya adalah natural. Jadi vokal ini tetap harus natural. Naturalnya apa? Yang dimaksudnya itu mengucapkan vokal seperti halnya dalam keseharian kita mengucapkan vokal. Ya, tidak berlebihan. Ketika vokal A bukan berarti harus melebar sampai menganga ya, menyaingi biaya misalkan ya. Tidak, biasa aja. Tidak harus terlalu melebar ya. Takalluf namanya, memaksa-maksakan ya. Biasa aja. Sa gitu ya. Wal 'adiyati dhabha, biasa aja. Tidak berlebar ya. Tabbat yada, tidak tabbat yada, enggak. Ya, itu berlebihan ya. Begitu juga vokal I, biasa saja I, tidak harus ditarik bibirnya seperti nyengir itu, nyengir terlalu lebar tidak. I aja. I, di, si. Bismillahirrahmanirrahim. Him segitu ya. Tidak him. Tidak boleh berlebihan. Begitu juga vokal U mengumpulkan 2 bibir kita. U. Nah, ya, natural. Dan yang keempat, yang terakhir, kita juga sudah bahas kemarin pekan yang lalu ya. Pengucapan huruf sukun. Nah, pengucapan huruf sukun yang kita coba perbaiki bacaan huruf sukun guna keindahan tilawah. Kenapa? Karena pada awal pertemuan kita sudah mengingatkan bahwa karakteristik baca Quran itu apa? Mengalir, itu salah satunya. Nah, di antara mengalirnya bacaan itu adalah ditopang oleh bacaan sukun. Karena semua sukun itu mengalir. Walau pada akhirnya ada pengecualian, gitu ya. Tapi pengecualian kan sedikit. Jadi artinya kita simpulkan
kesimpulan awal yang memang sebenarnya kita sudah bahas sebelumnya, yaitu semua huruf mati itu adalah mengalir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tidak ada suara yang putus. Jadi sekalipun huruf-huruf itu mati, tapi tetap suara terdengar, tidak hilang, gitu ya, dan menyambungkan bunyi nada kita, tidak ada yang putus-putus. Nah, begitu. Ya. Nah, barulah ada pengecualian, yaitu ketika kita menemukan huruf tasydid atau huruf syiddah, gitu ya. Huruf yang memiliki sifat yang kuat. Nah, itu kita temukan nanti ketika kita membahas materi makharijul huruf dan sifat. Insyaallah nih pada bagian yang kedua nanti ya, kita bahas insyaallah ya. Mudah-mudahan panjang usia kita semua, sehat walafiat gitu ya. Sehingga kita akan tuntas sampai beres nih tas ini, nggak boleh dilewatkan. Ya, terlepas sahabat Quran ada yang masuk ke kelas talaki atau belum bisa juga masuk kelas talaki karena mungkin karena sibuk atau berusaha masuk tapi sudah kedahuluan oleh orang lain. Pokoknya materi pertemuan kita ini pertemuan yang semua orang bisa mendengarkan, bisa mengambil manfaat insyaallah ya. Ya, asal kita istiqomah dan semangat. Sembari kita doa, mudah-mudahan saya, sahabat-sahabat Quran juga panjang usia, sehat walafiat gitu ya. Dan tidak ada halangan suatu apapun sehingga kita terus belajar ya. Baik, kita mengingatkan kembali kaitan dengan bahas ini. Ini poin yang kemarin kita bahas, gitu ya. Terutama berkaitan dengan sukun pada huruf-huruf qalqalah, ya, huruf-huruf qalqalah. Sementara kalau huruf yang lain itu sebenarnya adalah natural. Coba kembali kepada bahasa kita dulu, bahasa kita ya. Ada tidak bahasa kita yang mantul? Itu dulu. Coba diraba-raba, diingat-ingat gitu ya. Ada nggak huruf yang kita ucapkan, huruf-huruf abjad itu yang mulai dari A sampai Z gitu ya. Coba ada nggak ketika mati konsonannya ya, berkonsonan begitu lalu mantul, ada nggak? Nggak ada. Bang, tolong ambilkan sendal jepit, misalkan sendal jepit, ya nggak ada. Lam lalu mantul, nggak ada, sendal jepit aja gitu ya. Naik apa tadi? Naik bis sekota, itu nggak ada, bis kota aja, ya kan? Pokoknya dalam sehari-hari kita bahasa Indonesia itu nggak ada yang huruf mantul. Artinya kalau kita terapkan dalam baca Quran sebenarnya ya udah natural. Kita tidak perlu dibuat-buat lalu mantul begitu. Cuman dalam kenyataannya gitu ya. Dalam kenyataannya ternyata ada 1-2 orang yang saat baca Quran memantulkan bacaan atau memantulkan huruf mati atau konsonan, padahal aturannya juga tidak ada begitu. Harus mantul maksudnya. Nggak ada. Contohnya apa? Yaitu baca bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Jadi ini kesalahannya, ini kesalahan kuadrat begitu ya. Kesalahannya double gitu. Ya, yaitu memantulkan huruf yang bukan qalqalah yang disebut dalam ilmu tajwid tawallud. Ya, tawallud itu memantulkan huruf yang bukan qalqalah. Gitu ya. Yang kedua ya kesalahan double-nya itu ya keluar dari kebiasaan umumnya bahasa sehari-hari. Kenapa? Dalam sehari-hari nggak mantul lalu baca Quran jadi mantul begitu. Nah, barulah mantul itu ini, yaitu 5 huruf ya, baju di toko. Apapun istilah atau penyebutan yang mudah itu silakan. Dalam kitab kitab Arab gitu ya, kebanyakannya itu menyebutnya qutbu jaddin. Tapi kan ini metode saja, gitu ya. Metode saja. Qutbu jadi juga bukan dalil gitu ya. Yang harus bacanya seperti itu tidak. Intinya ada 5 huruf. Nah, gitu ya, 5 huruf. Apapun mau istilahkan atau mengucapkannya dengan mudah silakan, termasuk dengan bahasa biar mudah baju di
toko misalkan, silakan bebas ya. Atau saya mau pingin kutbo jadin aja, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita mengenal huruf itu yang kemudian berusaha menerapkan dengan tepat saat dibaca qalqalah. Oke, masih ingat ya ini catatannya. Kapan dia qalqalah? Yang pertama yang pasti adalah dia saat sukun hurufnya atau disukunkan. Yang kedua bahwa saat memantulkan, tentunya memantulkan ini dengan cara pantulan setengah vokal bahasanya ya, setengah vokal atau bahasa Arabnya harokah ya, gerakan yang kalau vokal itu ya a i u. Nah maka tidak ke a, tidak ke i, tidak ke u gitu. Nah ternyata kemana itu? Condongnya ke e ya, e. Kalau bahasa Sunda itu eu ya, e. Nah gitu ya, sudah dibahas kemarin ya. Ini mengingatkan kembali. Yang ketiga adalah kekuatan pantulannya, yaitu hampir sama dengan vokalnya. Ahadu, ahade. Ya, ahadu, ahade. Jadi tetap terdengar. Jangan sampai mantul hilang suaranya, ya. Harus tetap terdengar. Ya, itu ya. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting karena ini tujuannya qalqalah apa? Mengalir. Nah, bacaan qalqalah itu harus terasa mengalirnya. Tidak memantul tapi masih kesan tertahan, ya, harus mengalir. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak lam yalid wa lam yulad. Mantul tapi tidak mengalir. Nah ini harus diperbaiki ya. Oke. Berikutnya diingatkan kembali. Bagaimana dengan poin yang kelima? Bagaimana dengan yang tasdid? Nah tasdidnya tekniknya adalah penuhi dulu tasdidnya baru mantul. Watab, ab, ib, ub, watab. Jadi tahan dulu karena memang tasdid. Tasdid itu kan 2 harokat atau menunjukkan 2 huruf. Maka pengucapan kita juga harus menggambarkan bahwa hurufnya itu 2. Itu. Kalau watab berarti banyak 1. Watab berarti huruf banyak 2. Nah begitu ya. Oke, sip. Kemudian poin yang kedua ya, ulang lagi, yaitu bahwa semua sukun itu mengalir, ya, kecuali 5 huruf ini yang tadi dibahas, ya, yaitu mengalirkan pengucapan huruf dan melepaskan dari makhrajnya, ya, dengan perlahan, ya, jangan dipercepat atau dihentak, nanti potensi untuk mantul nantinya, ya, al-ha, tidak al-ha, al-ha, nah, ya, sip, oke, saatnya kita lebih rinci lagi pembahasannya karena kemarin juga ada yang bertanya gimana yang namanya qalqalah kubro, sugro, dan malah ini ada qalqalah akbar. Nah itu ya malah seperti itu. Coba kita lihat di layar sahabat Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ya tingkatan bacaan qalqalah itu. Ya dari segi bunyinya ya bahwa ada yang akbar adalah waqaf pada huruf bertasdid. Ya, yang tadi dibahas. Ketika tasdid itu watab, nah ditahan dulu. Ya al-haqqa, nanti kita praktek ya. Nah, al-hajj intinya bertasdid. Nah, itu disebut akbar, ya. Kemudian yang kedua adalah kubro. Ya, akbar kubro ya. Yaitu ketika sukun karena waqaf. Ya, sukun karena waqaf. Seperti ahadun ahade. Ahadun ahade. Ya. Ya, falaqo, falaqo, khalaqo, khalaqo, gitu ya. Yang kemudian yang ketiga adalah sugro, yaitu posisi sukun yang biasanya di tengah-tengah, gitu ya. Sambungan huruf satu ke huruf yang berikutnya. Abwaba, abwaba, atau lam yalid wa lam yulad, gitu. Nah ini kalau mau mengklasifikasi tingkatan qalqalah. Kalaupun, aduh saya nggak ngerti pembagiannya, it's okay. Ya, tidak jadi masalah. Yang penting tepat qalqalahnya. Nah, itu yang mantap ya. Qalqalahnya tepat. Kemarin sudah dibahas, yang penting bahwa qalqalah itu harus mengalir. Itu intinya. Qalqalah itu harus mengalir, yang kedua tetap terdengar suaranya. Nah, itu 2 poin utamanya ya. Oke. Baik, kita lanjut ke contohnya. Perhatikan di sini ya. Terlepas dari istilah di atas ya, apa pembagiannya? Qalqalah akbar, kubro, sugro, ya, nggak usah dipikirkan istilahnya atau pembagiannya. Nah kita fokus kepada bagaimana ketika kita membaca tasydid,
Nah, itu ya qalqalah yang bertasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sama dengan kita membaca ketika vokal wa tabba, wa tabba sekali ngayun atau dua kali ketuk wa tabba, tabba. Nah, ganti ba-nya dengan setengah vokal wa tabb, tabb, hajj, haqqa. Nah, gitu ya. Nah, gitu aja mudahnya, ya. Oke. Kemudian yang mati atau dimatikan, nah ini langsung panjangkan kalau memang panjang sebelumnya baru dikolkolakan. Wal taffatis saqu bis-saq. Bis-saq. Panjangkan dulu ya. Sesuai dengan ukuran yang sudah belajar mad arid disukun. Kalau 4 ya 4 harokat, kalau 2 ya 2 harokat, kalau 6 6 harokat. Itu ya. Panjangkan. Oke, baru qalqalah. Itu intinya. Jangan langsung qalqalah. Begitu juga kalau yang ada posisi di tengah, ya mengalir. Alladzi at'amahum, at'amahum, Nah, kedengaran ya tonya. Jangan kete ate tidak. Atau mentok at'amahum juga salah. Harus terdengar at'amahum, at'amahum gitu ya. Alladzi at'amahum min ju'. Nah, ya, sip. Contoh yang berikutnya baris kedua wa tawassaw bil haqq. Nah, ditahan dulu baru mantul ya. Begitu juga masih yang bertasydid wala jidala fil hajj. Gitu ya. Yurad. Begitu juga. Ya, pokoknya setiap tasydid yang kemudian kita berhenti di sana, ya ketika memang huruf itu qalqalah maka qalqalahkan, tapi ingat penuhi dulu tasydid baru qalqalah. Ya, dua ketuk ya atau sekali ngayun. Sisanya mengalir ya. Khalaqal insana min 'alaq. Alam naj'al kaidahum fi alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu ya. Ketika di tengah ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Fi kabad. Di tengah juga sudah ada laqad khalaqna. Itu ya. Thumma radadnahu asfala safilin. Radadna. Jadi mengalir. Bisa ya insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan lisan kita untuk mengucapkan Al-Quran ini ya. Memudahkan. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjut nih. Ada catatan nih ya. Yang kadang luput ya dari ingatan kita, perhatian kita begitu. Udah bahas qalqalahnya, tapi nah saat menemukan hal seperti ini gimana nih? Nah itu ya, coba perhatikan. Latihan bacaan qalqalah ketika didahului oleh sukun. Ya, jadi ada yang sukun lalu ketemu qalqalah gimana ini? Nah, ya. Amma ba'du. Ini kalau utama bebas aja gitu, tapi suatu saat ketemu ba'du atau ba'di atau ba'da, gimana cara mengkolkolakan saat kita berhenti di sana? Oke, gampang. Penuhi dulu sukun sebelumnya. Ain, ba. Di sini baris pertama, contoh pertama ru'. Nah, itu dulu penuhi. Ru'. Oke. Berikutnya zi. Gitu ya. Oke, zi penuhi aja dulu ya. Kal. Nah, rah itu dulu. Penuhi dulu, jangan sampai hilang. Gitu ya. Jangan sampai hilang. Nah, setelah kita penuhi itu baru jemput qalqalahnya. Sekarang huruf ba. Ba gimana? Kalau tadi kan kalau divokalkan aba, kalau qalqalah apa? Ab. B. Nah, berarti apa? Ru'b. Mudah kan? Ru'b. Coba dilatih ya di rumah masing-masing ya. Kalau saya tidak mendengar,
Ya, tapi latih aja mengikuti apa yang saya baca ya. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Ru'b. Tadi ba'du gimana? Ba'd. Gitu ya, ba'd, huruf dal ya. Nah, nanti ketemu di bawah ya. Oke. Kita lanjut contohnya. Qalu la in akalahu dhi'b. Qalu la in akalahu dhi'b. Dhi'b. Nah, hamzah dulu baru qalqalah sukun ya. Sukun ba ya. Sukun ba dengan dikolkolahkan. Ya. Famathaluhu kamathalil kalb. Famathaluhu, mohon maaf harokatnya salah itu. Ya, karena copy dari aplikasi lain, jadi saat di copy paste jadi dari tulisannya berubah seperti itu. Bunyinya famathaluhu kamathalil kalb. Ya, kalb itu ya. Wadmum ilaika janahaka minar rahb. Minar rahb. Minar rahb. Gitu. Inna as-sa'ata la'atiyatun la raib. Nah, raib. Ya, lin dulu baru ba qalqalah. Raib. Nah, relatif mudah ini. Karena sama dengan mat, panjang dulu baru qalqalah. Oke, insya Allah bisa ya, huruf ba. Sekarang huruf jim. Ini contohnya cuma satu nih, padahal banyak sebenarnya ya. Nah, dicari-cari banyak tapi susah juga. Wa anbatna min kulli zawjin bahij. Bahij. Nah, gitu ya. Langsung ya. Bahij. Atau buruj. Bisa ya. Ya. Wassama'i dzatil buruj. Buruj. Langsung j. Huruf dal. Fiha darul khuld. 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 Nah, gitu ya. Fiha darul khuld. Bisa ya. Khuld. 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 Ya. فلا تحل له من بعد من بعد بعد bisa ya insyaallah li aktsarihim min ahd nah begitulah cara membaca qalqalah yang didahului oleh huruf sukun ya. Next huruf ta. Zawatai ukulin khamto. Khamto. Ya. Khamto. Ya. Wa amilu salihati bil qista. Nah itu ya. Surat Yunus ya. Bil qista. Bil qista. Nah gitu Pak. Jangan bil qisti. Kalau qisti ya hidup berarti. Ya. Kecuali menyambungkan kalimat sesudahnya. Bil qista. Ya. Tis'atu rahto. Rahto. Ya ini ya lumayan sulit ya. Oke, tapi pelan-pelan bisa insyaallah. Innallaha bima ya'maluna muhit. Oke, langsung ya. Muhit. Jangan muhit. Muhit. Salah. Muhit. Ya, langsung qalqalah. Jangan ditahan. Muhit. Sama dengan saat tengah-tengah. At'amahum. At'amahum. Ya. Oke, sip. Lanjut ke huruf qaf. Kaifa bada'al khalq. Kaifa bada'al khalq.
Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kayak gitu ya, falaq. Hanya saja ini didahului oleh huruf mati. Khalq. Lqa. Lqa. Khalq. Nah, itu ya. Jadi matinya tetap terdengar huruf sebelumnya, baru qalqalah. Wat-tayyibati minar rizq. Minar rizq. Rizq. Ah, gitu ya. Minar rizq. Oke. Anna lahum qadama sidq. Sidqa. Ini beruntun ya. Side. Oke, D-nya dulu nih. Side. Side. Oke. Kemudian qa. Sidqa. 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 Nah, itu beruntun ya qalqalahnya. Wah, luar biasa nih. Ya, semoga lisannya dimudahkan oleh Allah ya. Latih terus sahabat Quran yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Ini rasanya ya sahabat belum puas mendengarkan materi ini kecuali harus dipraktekkan dan diperdengarkan di hadapan guru. Itu saya yakin seperti itu. Karena mungkin muncul pertanyaan ini udah benar nggak Ustadz? Pasti gitu ya. Nah itu wajar dan itu keren ya. Berarti apa? Bahwa kekuatan secara psikis bagi kita saat baca Quran itu apa? Talaki, face to face. Karena di sanalah secara psikis kita yakin bahwa bacaan kita benar. Gitu. Tapi alhamdulillah minimal kita sudah mengerti, oh ya ternyata bacaan seperti itu. Terlepas kemampuan kita belum tahu nih sudah benar atau belum. Gitu ya. Kita lanjut dulu ya. Oke, latihan bacaan qalqalah setelahnya huruf yang sukun. Qalqalah setelahnya sukun. Berarti qalqalah dulu baru sukun. Nah ini. Was-samaa'i dzatir raji'. 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 Ya, raji'. J dulu, raji' baru kemudian nanti ke huruf berikutnya. J dulu jelaskan raji' sama dengan aj. Ajrun, tajri, itu ya bisa ya. Nah, lalu setelah j baru ain. Raji'. Ya. Was-samaa'i dzatir raji'. Raji'. Wal ardi dzatis sad'. 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 Ah, begitu ya. Wal ardi dzatis sad'. Ya. Yu'minuna bil jibat. Bil jibat. Bil jibat. Nah, B-nya tetap terdengar, ta-nya juga tetap harus fasih ya. At, it, ut. Nah, seperti itu adanya ya. Nah, nanti insya Allah bahasnya huruf yang lain gimana nih, tanya benarnya gimana nanti ya, sabar ya, kokol aja dulu ya. Bil jibat, bil jibat. Nah, begitu. Luar biasa, insya Allah. Perjuangan ya, insya Allah. Berikutnya masih ada lagi ya yang perlu diperhatikan ya dalam qalqalah ini. Ternyata banyak ya, luar biasa. Latihan bacaan qalqalah setelahnya huruf yang mirip. Ya, mirip itu bukan berarti sama, mirip aja ya. Kayak kode ja kan jauh. De ujung lidah ja, tengah lidah jauh, beda. Tapi mirip-mirip itu apa? Membuat bacaan dal itu lenyap begitu karena ketemu dengan ja, koja. Nah, gitu. Nah, hati-hati ya. Koja gitu. Ini hanya mengingatkan saja ya. Kalau udah bagus ya keren ya udah, nggak jadi masalah. Ini ada kasus yang kami dengar gitu ya dari beberapa peserta ya, jamaah itu saat baca Quran itu huruf dalnya itu lenyap langsung ke da, koja. Nah gitu ya. Seharusnya qodeja, qodeja. Nah gitu ya. Qodeja akum. Gitu ya. Berikutnya faqadallah. Nah ini faqadallah. Nah ini lumayan repot ya. Ya memang harus memilah gitu ya. Mufassaratan harfa-harfa. Jadi rinci huruf demi huruf. Dal dulu qalqalah. Qad baru mo pinggir lidah. Qad dhalla. Faqad dhalla dhalalan mubina. Gitu ya. Qad dilatih ya di rumah.
latih. Dal dulu dimudahkan dulu. Qode. Nah, baru pindah lo. Qode lo. Ya, di pinggir lidah bagian kiri atau mau kanan atau dua-duanya silakan. Ya, huruf lo. Insyaallah. Nah, tahap berikutnya kita bahas makharijul huruf dan sifat. Berikutnya, contoh yang ketiga nih baris ke pertama. Nah, ini hampir sama. Ya. Wasanajzi. Nah, hati-hati ya. Naji jim dulu benarkan qalqalahnya. Aji. Dan makhrajnya tentunya ya. Jangan perhatikan qalqalah mantulnya tapi makhrajnya tidak tepat juga ini masalah. Apa yang masalahnya saat mempraktikkan ini? Penyebutan jimnya pindah ke depan sehingga suaranya pecah. Koje, Aceh, tidak Aceh, aje, tengah lidah, aje, naje, aje, tengah lidah ya, wasanaje, baru ke ujung lidah, huruf za, wasanajzi, wasanajzisya, biasa, ya permainan lidah ya, insya Allah mudahkan ketika kita berusaha keras untuk mengikutinya. Berikutnya, innama tujzau, sama ya, jim dulu baru zai ya, pantulkan dengan sempurna jimnya, tuje baru za, tujza, jim tengah lidah, zai di ujung lidah, jadi beda sebenarnya ya, mungkin karena bahasa kita yang tidak terlalu strict ya untuk mengoreksi atau memperbaiki, yang penting bunyi. Nah, saat baca Quran ini beda ya, beda, tidak asal bunyi. Karena huruf jim dan zai itu beda makhrajnya, tempat keluarnya beda. Jim tengah lidah, zai ujung lidah, jauh. Tujza ya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya. Lanjut. Wa yulhiba ankum rijza. Nah, sama lagi ya kasusnya, jim ketemu zai. Rije qalqalah, za ujung lidah ya. Wa yulhiba ankum rijza syaitan. Allah alam bisawab. Begitu contoh ya beberapa tempat yang kadang kita tidak perhatian ya dalam hal ini ya. Oleh karenanya coba perhatikan posisi-posisi huruf ya qalqalah yang seperti yang disampaikan tadi. Yang terakhir kita ketika qalqalah itu setelahnya huruf yang mirip gitu ya, huruf yang mirip. Nah, kadang itu jadi ketukar gitu ya, bolak-balik begitu. Berikutnya yang tadi kita sampaikan, qalqalahnya setelahnya huruf yang sukun. Nah, itu ya, raja, termasuk min qabl. Nah, itu ya, qabl. Nah, itu ya, min qabl. Ya, qabl. Jangan ragu, bel aja, qabl. Gitu ya. Oke. Dan huruf qalqalah yang didahului oleh huruf sukun. Nah, itu ya. Huruf qalqalah yang didahului huruf sukun yang tadi khalqa. Nah, itu ya. Sidqin sidqa dan seterusnya. Allah alam bisawab. Demikian. Nah, saatnya coba diperhatikan surat Al-Qadar. Saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan surat Al-Qadar. Perhatikan tentang bacaan qalqalahnya. Pertama, yang kedua, saat dua huruf mati beruntun, terutama yang ada tentunya di ujung ayat. Itu ya. Ya pada ayat 3, ayat 4 itu kan beruntun tuh. Nah, hati-hati, dua-duanya mati, dua-duanya tetap terdengar bunyinya. Jangan sampai ada yang dikorbankan, gitu ya. Apalagi kalau hurufnya qalqalah. Maka justru dengan adanya qalqalah itu lebih jelas. Gitu ya. Saya contohkan. Mohon diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahu aladzim. Catatannya, ya, mengingatkan saat ayat 1 dibaca qadr. Dernya terdengar. Qadr. Ayat 2 begitu juga. Qadr. Ayat 3. Syahr. Syahr. Tidak syahr. Tidak. Karena kalau syahr berarti hanya qalqalah. Jadi diseret. Ya. Diseret. Ya. Kemudian amr. Tidak amr. Tidak amr. Mer. Tidak. Kalau mer berarti qalqalah. Ya. Min kulli amr. Amr. Nah, gitu ya. Salamun hiya hatta matla'il. Hati-hati pantulannya. Matla'il fajr. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan kita kembalikan ke MC. Mudah-mudahan tetap istiqomah semuanya untuk terus mengikutinya. Dan insya Allah akan kita lanjut dengan talaki. Silakan kepada Bapak MC. Pak Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Wah, ini saya masih terpesona ini Ustadz dengan materinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa kita cerna dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam membaca Al-Quran ya, insya Allah. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya. Sebelum lanjut ke program talaki, sekali lagi kami ulangi untuk para peserta sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah untuk mengisi daftar hadir yang linknya di-share oleh panitia di kolom chat. Dan program Tasin online ini terselenggara dengan dukungan dana umat. Maka mari kita doakan semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlimpah dan surganya. Bagi sahabat Quran yang ingin berpartisipasi mendukung program ini, silahkan klik link yang akan dikirim oleh tim di kolom chat. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke sesi talaki. Untuk yang pertama kami pilih sahabat Quran Hari Sukma. Silakan sahabat Quran Hari Sukma. Sahabat Quran Hari Sukma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tagline Tasin online Quran Bas, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. Afwan Ustadz, nggak kedengaran Ustadz. Afwan. Tasin online Quran Bas, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. Afwan. Tunggu dulu Ustadz. Afwan, saya lagi. Afwan Ustadz. Tasin online Quran Bas. Tasin online Quran Bas. Indahkan tilawah. Indahkan tilawah. Pindahkan Ustadz. Ya, indahkan tilawah. Indahkan Astagfirullahaladzim. Indahkan tilawah Quran. Kurang jelas Ustadz, habis mati lampu di sini Ustadz. Indahkan Quran. Indahkan tilawah. Kuatkan ukhuwah. Kuatkan ukhuwah. Ya, silakan. Ya.
Bacaan yang mana Ustaz tadi? Afwan. Ya, surat Al-Qadar. Afwan, tunggu dulu Ustaz. Ini udah ada di layar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Barakallahu fiik. Lanjut. Baik, berikutnya kami pilih sahabat Quran Muhammad Akbar. Silakan. Tahsin Quran kontes, indahkan tilawah, kuatkan hukuah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Next. Baik, kepada selanjutnya sahabat Quran Purwanto. Silakan nama, asal daerah, tagline. Baik, Anda Purwanto dari Bekasi. Tahsin Online Quran Anbes, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu fiik. Next. Selanjutnya kepada sahabat Quran Dini Hidayanti. Silahkan. Kuatkan ukhuwah. Ya, Suaranya silakan. jelas? Ya, terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Dengan siapa tadi? Dini Ustaz. Boleh ya. Satu lagi. Ya, berikutnya kepada sahabat Quran Sudiro. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Oke, barakallahu fiikum. Luar biasa, alhamdulillah. Bagus-bagus nih ternyata ya, luar biasa. Baik, sedikit catatan ya buat sahabat Sukmana. Tadi hampir sama juga dengan Muhammad Akbar ya, sahabat Muhammad Akbar. Nah, kaitan dengan penyebutan huruf bacaan huruf kalimat atau kata syahr. Syahr. Jadi diseret ya, syahr. Dan kedengaran rohnya tetap ada, jangan syah, rohnya hilang, tidak. Sama dengan kita membaca amr, syahr. Memang terasa agak berat karena huruf H ini kan huruf yang lemah. Jadi untuk menyebut huruf berikutnya agak sulit karena dari dia huruf H-nya juga lemah gitu. Beda dengan qalqalah. Jadi gampang, qadr, Jadi untuk sandaran huruf berikutnya itu mudah gitu ya. Jadi wajar kalau dirasa sulit gitu ya. Nah, termasuk kaitan dengan bacaan tadi Muhammad Akbar ya. Fajr, jernya juga harus tetap terdengar ya, jer, fajr, qadr. Cuman tidak juga berat ya. Tadi sahabat Lili ya, dalnya masih berat karena qalqalah ini harus mengalir. Lailatul qadr, qadr itu ya, qadr, fajr ya, dilatih ya, qadr, fajr. Nah, gitu. Dan untuk alhamdulillah Pak Purwanto, tadi juga Pak Sudiro udah keren ya, bagus bacanya. Nih tinggal dipertahankan ya. Dan satu lagi catatannya buat sahabat Lili, gunahnya ya, jangan lupa mikirkan qalqalah jadi lupa gunah ya, hati-hati. Min kulli amr, jangan min kulli amr, jadi harus tahan. Saya kira itu, alhamdulillah luar biasa, keren, bagus bacanya. Masih lanjutkan bacaannya, 5 orang lagi, silakan. Baik, untuk yang pertama kami pilih sahabat Quran Vini Aprilia Putri. Silakan. Jangan lupa tagline, apaan tadi kelupaan. Diingatkan. Ya. Tahsin online Quran Best, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Barakallahu fiik. Lanjut. Berikutnya kepada sahabat Quran Prasojo Suparno. Silakan. Nama asal daerah, tagline. Tasin Quran Base. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Masya Allah. Silakan. Prasojo dari Kelapa Nunggal, Ustaz, Bogor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke. Barakallahu fiik. Silakan. Selanjutnya sahabat Quran Fitriani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Base, Tasin online Quran Base. Tasin online Quran Base. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalu malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim in kulli amr. Salamu hiya hatta mad'alahi fajr. Matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Lanjut. Baik, berikutnya kami tunjuk sahabat Quran Kurnia Jaya dari Sumbawa Besar ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nanya Ustaz ya? Tasin online Quran Base. Tasin Quran. Tasin online Quran Base. Indahkan tilawah. Tasin online Quran Base. Indahkan tilawah. Kuatkan ukhuwah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta
حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Ya. Terakhir, Terakhir kami tunjuk sahabat Quran Siti Aminah. Silahkan. Syukran Ustaz. Apa tadi namanya? Tahsin Quran Best, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah luar biasa bacanya ya. Luar biasa ya. Baik, ada beberapa catatan ya. Tadi mulai dari sahabat Vini ya. Alhamdulillah, hati-hati ya. Qadarnya itu jangan dipercepat. Qadar, Lailatul Qadar. Qadar, mengalir. Qadar ya. Qadar ya. Oke, Pak Pratojo ya. Ya. Nah, alhamdulillah bagus ya. Tapi hati-hati ketika membaca qalqalahnya, ajra, mengalir, ajra, syahr. Dan juga hati-hati memperhatikan gunnah. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya sebelumnya, sahabat yang tadi sebelumnya perhatikan qalqalah jadi lupa gunnahnya ya. Jadi harus ditahan ya, min kulli amr. Demikian juga sahabat Fitrianti. Nah, gunnahnya juga sudah diperhatikan ya. Termasuk qadar, qalqalahnya juga ini berulang ya, kesalahan terdengar. Termasuk juga saat menyebut bi'izni. Nah, bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, coba diperhatikan penyebutannya. Dan memang ini perlu dilancarkan ya bacaannya karena memang sedikit tersendat. Mungkin juga karena tulisan cetakan yang muncul ini cetakan Timur Tengah ya. Saya munculkan cetakan Timur Tengah. Nah, nanti ke depan fokus ke Quran yang Indonesia saja. Berikutnya adalah tadi alhamdulillah sahabat Kurnia juga bagus ya, tinggal gunnahnya dan hati-hati ya. Penyebutan gunnah yang kita sudah pelajari harus ditahan ya, ditahan 2 kali tasydid ukurannya ya. Inna, tidak boleh inna, tidak, inna ya, dan harus konsisten 2 harakat ya. Kalau baca 2 harakat harus sama ya. Adraka ma lai. Kemudian yang terakhir sahabat Siti Aminah, saat menyebut huruf fajr, kalau berhenti jangan fajar karena mau berhenti jadi ada panjangnya, tidak. Langsung saja salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Jangan fajar, tidak. Ya, tidak boleh memanjangkan yang pendek ya, karena itu akan makna beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang sudah bisa dikoreksi ya. Karena detailnya nanti bagi sahabat-sahabat yang sudah talaki, karena koreksinya bukan menunggu sampai habis materi, sampai habis bacaan, bahkan langsung di-cut kalau ada kesalahan. Nah, begitu harusnya saat ada kesalahan tidak boleh membiarkan kesalahan. Dan insya Allah dan alhamdulillah malah karena sahabat yang lain sudah mengikuti kelas talaki yang sekarang kalau tidak salah itu sudah 17 kelas ya. 17 kelas. Insya Allah akan nambah lagi pada bulan berikutnya. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mungkin perlu ditindaklanjuti bagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Silakan Pak MC.
Baik Ustadz, Alhamdulillah sahabat Quran yang dirahmati Allah, dengan ini tadi selesai sudah sesi talaki. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Ya. Ini ada dari Davif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustadz dan tim Quran Best. Izin bertanya Pak Ustadz, cara membaca di akhir ayat pertama Quran surat 110 An-Nasr itu bagaimana? Kadang terdengar ada yang membaca seperti qalqalah pada huruf H-nya. Jazakumullah khairan kasiron. Ya. Baik. Surat sebenarnya mudah. Yang penting baca huruf-huruf itu dipilah satu demi satu karena memang beruntun ya mati. Idza jaa nasrullahi wal fath wal fath. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sulit ya. Hanya saja memang permasalahannya adalah ketepatan baca per hurufnya. Ta gimana bacanya, ha bagaimana bacanya, gitu ya. Nah, insya Allah ini akan kita pilah ya, kita bedah huruf demi huruf nanti insya Allah di bagian kedua, gitu ya, bulan Desember. Mudah-mudahan panjang usia kita ya. Kita akan bahas satu persatu, gitu ya, sehingga benar bacanya, tidak salah dalam memantul, ya. Kita mantul pada tempatnya dan terhindar dari kesalahan pada makharijul huruf yang lain, gitu ya. Jadi mudahnya fath ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir bukan ha tapi ha besar wastaghfir. Nah itu memang agak berat karena ha ini tidak terlalu kuat. Tidak kuat, bukan terlalu, tidak kuat. Jadi sehingga memang butuh penghembusan nafas ya. Ya wastaghfir. Nah, begitu. Baik. Berikutnya Ustadz, ini ada dari Mary Fadilah Nur. Ustadz, tanda pembeda untuk 4 dan 6 ketuk apa ya? Apakah ada alisnya? Oke. Nanti detailnya level 3 ya. Mudah-mudahan naik. Mudah-mudahan istiqomah belajarnya. Karena ini akan lebih detail dan punya alasan kenapa. Kalau dibahas saat ini rasanya tidak cukup. Nah, untuk sementara kita bisa menseragamkan bacaan 4 harokat untuk keseluruhan kecuali yang bertemu dengan huruf tasdid ya, huruf tasdid atau huruf sukun. Seperti waladhdallin itu nggak boleh kurang. Dia harus tetap 6 harokat dalam kondisi apapun. Jadi ketika mat ketemu tasdid gitu ya, dan ketemu sukun itu dulu gampangnya. Nah itu ambil yang 6. Sisanya kalau yang ada halis selain itu ambil 4. Nah gitu aja mudahnya. Wassama'i dzatil buruj. Walau nanti ada istilahnya, ada yang wajib ya, ada yang jaiz. Nah ketika kita terapkan jaiz dengan wajib itu ada kesamaannya, yaitu ada yang 4 harokat. Ya udah kita ambil 4 harokat dua-duanya gitu. Lebih mudahnya seperti itu untuk sementara, karena nanti akan detail pembahasannya. Kapan dibaca 6 harokat, kapan dibaca 4 begitu ya. Dan tandanya bagaimana? Nah, tanda ini sebenarnya kami mengedepankan bukan tanda, tapi pemahaman. Nah, kalau pemahaman itu keren ya. Kita akan baca sesuai dengan pemahaman kita, bukan isyarat. Kalau isyarat itu sebagai pengingat saja bagi kita. Tapi kalau mengingat yang kemudian tidak didasari pengetahuan itu agak sulit menguatkan kita itu. Nah, oleh karenanya tetap istiqomah untuk terus belajar di Quran Base ini. Insya Allah kita akan tuntaskan sampai selesai ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya panjang usia gitu ya. Dan istiqomah insya Allah. Saya kira itu dulu untuk sementara ya. Ini terakhir Ustadz, dari Umu Gipari, Ustadz izin bertanya tips mengatasi tawalud. Saya sudah mempraktekkan beberapa cara tapi masih sulit diikuti oleh santri-santri saya. Kalau ustazahnya udah gitu ya. Nah sekarang anak. Gini pendekatan ini nih metode yang pengalaman ya.
metode pengalaman, yaitu pendekatan bahasa kita aja. Coba apa yang sulit dalam mengucapkan kemudian pada akhirnya ditawaludkan. Oh ya, huruf lam. Coba dalam sehari-hari ambil huruf lamnya. Sendal jepit, ada nggak mantul? Gitu kan? Ya, bala-bala, bal-bal, ada nggak mantul? Nah, jadi coba ambil pendekatannya dengan bahasa kita sehari-hari. Mudahnya begitu. Lalu dipercepat, dilatih, lalu terapkan kembali ke baca Quran. Ambil lagi huruf apa yang sering mantul. Oh, huruf H misalkan. Coba sebut bahwa. Ada nggak bahwa? Enggak. Nah, ketika masuk ke Quran, wal bahri, wal bahr. Enggak kalkola kan? Nah, gitu. Jadi pendekatannya seperti itu. Ya, mudahnya begitu. Yang kedua ya kaitan dengan pengucapan huruf tentunya, yaitu makhrajnya dan teknik dalam mengeluarkannya atau sifat. Nah, ini akan kita bahas ya insya Allah di tahap berikutnya. Baik, Demikian. ya selesai sudah insya Allah semua pertanyaan Ustadz, dan waktu sudah 20.53, sepertinya sudah cukup malam. Sudah waktunya kita akhiri. Baik sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, waktu jual yang sudah memisahkan kita. Untuk pertemuan malam ini kita cukupkan. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.